Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan semuanya. Saat ini saya berada di studio Tribun Bali di gedung perkantoran Kompas Gramedia Group di Jalan Bypass Ida Bagus Mantre, Ketewel, Gianyar, Bali. Om Swastiastu, Assalamualaikum, dan salam sejahtera bagi kita semua. Seperti kita ketahui, dana hibah pariwisata merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional guna membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami penurunan pendapatan asli daerah serta gangguan finansial akibat pandemi COVID-19. Saat ini dana hibah pariwisata juga diharapkan dapat membantu industri pariwisata untuk meningkatkan kesiapan dalam penerapan protokol kesehatan. Dana hibah pariwisata merupakan hibah dana tunai melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditujukan kepada Pemda serta usaha hotel dan restoran di 101 daerah kabupaten kota yang berdasarkan beberapa kriteria. Dan dana hibah pariwisata ini akan dilaksanakan hingga bulan Desember 2020. Seperti apa persyaratan penerimanya dan keterserapannya hingga saat ini, serta bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah pariwisata, semua akan kita bahas dalam Focus Group Discussion FGD Tribun Bali dengan topik pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah pariwisata Bali. Perkenalkan, saya Ida Yumade Sadnyari sebagai pembawa acara. Moderator FGD kali ini adalah Mas Kambali, beliau adalah editor Tribun Bali. FGD Tribun Bali ini terselenggara atas kerjasama Tribun Bali dan BPD Bali. Acara ini juga ditayangkan secara live di Facebook Tribun Bali. Tribuners, FGD ini akan dibuka oleh Bapak Igede Indra Dewa Putra, SEMM. Beliau adalah asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali. Selamat sore Bapak. Acara ini juga akan menghadirkan 4 pembicara, yaitu Bapak Adi Hermawan yang merupakan Direktur Manajemen Investasi dan PLT Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf. Kemudian yang kedua ada Bapak Inyoman Sumanaya, SEMM. Beliau adalah Direktur Bisnis Non-Kredit Bank BPD Bali. Kemudian yang ketiga ada Bapak Francisca Handoko, CHA CIA CHRM. Beliau adalah Government and Organization Relation Director BHA. Yang keempat, ada Bapak Ana Agung Gede Putrawan, Esos MSI. Beliau adalah Kadispar Kabupaten Gianyar. Acara ini juga diikuti oleh 84 partisipan dari sekitar 20 lebih instansi, diantaranya berasal dari Stikes Buleleng, Universitas Ngurah Rai, Stimik Stikom Indonesia, Universitas Hindu Negeri Denpasar, ITB Stikom Bali, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, SMKN 3 Denpasar, kemudian Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Sebali, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kota Sebali, PHRI Kabupaten Kota Sebali, Inspektorat Kabupaten Kota Sebali. Kemudian dari Hotel Mercure Resort Sanur, Villa Karang Putih, Prama Sanur Beach, Gaya Oasis Resort, PT Kompas Wisata Indonesia, Vimala Ubud Hotel, Alila Manggis, Tonis Villas and Resort, Amed Dream Ibus Beach Club, Vasanti Kuta Hotel, Batu Karang Art, PT Bali Hoki Bersama, Astra Isuzu, TPEC, PT Dewi Tirta Sejahtera. Tribuners, langsung saja FGD Tribun Bali ini kita mulai dengan dibuka oleh Bapak Igede Indra Dewa Putra, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali. Kepada Bapak Igede Indra, kami persilahkan. Selamat sore, Bapak Gede Indra. Kedengaran Bapak? Kami persilakan untuk membuka FGD Tribun Bali. Ya, ibu sampai hijau tuh.
Terima kasih Bu Dayu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami permaklumkan Bapak Wakil Gubernur tidak bisa hadir langsung pada kesempatan yang baik ini karena saat bersamaan beliau di rapat dengan Konsulat Jenderal Tiongkok, dengan Kepala Bank Indonesia dan gabungan Institusi Pariwisata Indonesia Bali. Untuk itu kami ditugaskan menyampaikan sambutan Bapak Wakil Gubernur. Mohon izin saya bacakan sambutan Bapak Wagub. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam rahayu. Yang saya hormati para narasumber, para peserta FGD, moderator, dan pemerakarsa dari Tribun Bali, dari grup Kompas Gramedia, dan seluruh peserta yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita haturkan puja pangastuti Amayu Bagyo kehadapan Ide Siang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa atas asung serta warunugrahanya kita sahadir. Pak, kameranya bisa diturunkan sedikit, Pak? Kameranya Bapak? Yeah. Meskipun secara virtual pada acara FGD dengan topik pemanfaatan pengelolaan dana hibah pariwisata untuk menggerakkan sektor ekonomi dan pariwisata Bali ini. Sebagai Wakil Gubernur Bali atas nama pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi yang tinggi atas diselenggarakannya acara FGD ini, karena acara seperti ini sangat dibutuhkan untuk memberikan saran, masukan maupun evaluasi terhadap pelaksanaan program oleh pemerintah, sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Hadirin yang saya hormati, dampak pandemi COVID-19 bisa diperbesar, Pak? Bali telah dirasakan, yaitu lumpuhnya pariwisata, penurunan omset penjualan termasuk pelaku UMKM dan koperasi. Juga terjadi penurunan penjualan produk pertanian, industri kerajinan rakyat yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif seperti triwulan 1 sebesar minus 1,14% dan triwulan 2 minus 10,98%. Para pekerja sektor informal usaha jasa pariwisata juga mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sebanyak 2.667 orang dan sudah dirumahkan sebanyak 73.631 orang. Kondisi ini sangat dirasakan baik oleh pekerja maupun pengelola usaha pariwisata. Selama lebih dari 8 bulan, pelaku sektor pariwisata mengalami bagaimana beratnya mempertahankan usaha di tengah tekanan dan tuntutan biaya operasional yang cukup tinggi. Pemerintah Bali telah melakukan berbagai upaya untuk bisa mempercepat penanganan COVID-19 serta mengeluarkan berbagai kebijakan meringankan beban para pelaku ekonomi khususnya di sektor pariwisata. Pemerintah Provinsi Bali telah menggelontorkan dana sebesar 756 miliar yang telah dimanfaatkan untuk memenuhi semua keperluan penanggulangan COVID-19, khususnya kebutuhan medis, baik kebutuhan untuk rapid test, PCR, fasilitas rumah sakit, peralatannya, laboratorium, dan tenaga medis serta APD. Selain itu, dana ini juga dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan ekonomi bagi warga masyarakat terdampak COVID-19, seperti pemberian dana stimulus bagi pelaku koperasi dan UMKM, pemberian sembako, dan bantuan langsung tunai bagi pekerja pariwisata yang terkena dampak. Hadirin yang kami hormati, selain melalui dana APBD, pemerintah Provinsi Bali melalui Bank BPD Bali juga memberikan beberapa kebijakan kepada para debitur, khususnya pelaku UMKM, seperti penambahan modal kerja baru dengan bunga rendah, subsidi bunga sebesar 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan berikutnya yang berlaku sampai Desember 2020.
subsidi sebesar 6% bagi debitur KUR BPD Bali sampai Desember 2020. Penjaminan kredit dari pemerintah bagi debitur UMKM baru serta relaksasi kredit bagi debitur agar mampu mempertahankan usahanya. Hadirin yang saya hormati, menghadapi COVID-19 ini, untuk tetap menjaga kehidupan ekonomi Bali tidak terus menurun, maka langkah-langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Adapun tahapan yang sudah dilakukan meliputi tahap pertama, melaksanakan aktivitas secara terbatas dan selektif hanya untuk lingkup lokal masyarakat Bali mulai tanggal 9 Juli 2020. Tahap kedua, mulai tanggal 31 Juli 2020, masyarakat telah diizinkan melaksanakan aktivitas secara lebih luas, termasuk sektor pariwisata, namun hanya terbatas untuk wisatawan Nusantara. Untuk tahap ketiga, memang sampai saat ini belum bisa dilaksanakan, tetapi pemerintah Bali telah mempersiapkan diri secara maksimal, seperti mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pemerintah Bali bersama Asosiasi Pariwisata telah melakukan verifikasi terhadap seluruh fasilitas dan daya tarik pariwisata sehingga nantinya ketika Bali dibuka, Bali sudah siap dan wisatawan sudah tidak ragu lagi datang ke Bali. Hadirin yang kami hormati, kebijakan terakhir dari pemerintah pusat untuk pemerintah kabupaten kota dan pelaku usaha pariwisata, khususnya akomodasi, adalah adanya hibah pariwisata sebesar 1,2 triliun. Alokasi penggunaan dana hibah pariwisata tersebut sebesar 70% diperuntukkan bagi pelaku pariwisata, khususnya akomodasi, sedangkan 30% dikelola oleh pemerintah kabupaten kota dalam rangka implementasi dan protokol CHSE atau Cleanliness, Healthy, Safety, Environmental Sustainability atau kebersihan, kesehatan, kenyamanan, kelestarian lingkungan. Intinya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di sektor pariwisata. Dalam pemanfaatan dana tersebut, diatur dalam juknis yang jelas sehingga dana tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk hal-hal di luar ketentuan yang sudah ditetapkan. Pemanfaatan dana hibah pariwisata ini diharapkan bisa transparan sehingga seluruh komponen masyarakat dapat ikut mengawasi dan memantau agar tidak terjadi penyimpangan. Melalui FGD seperti ini, sangat bermanfaat sebagai ajang saling memahami sehingga bagi pihak yang tidak paham bisa mendapatkan informasi dengan lebih jelas. Demikian sambutan singkat saya dengan mengucapkan Om Oleh Namastu Namas Sidam. Acara FGD ini saya buka secara resmi. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. 24 November 2020, cap tanda tangan Wakil Gubernur Bali, Profesor Cok Adana Sukawati. Demikian kami sampaikan sambutan Bapak Wakil Gubernur Bali pada acara FGD ini. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Igede Indra Dewa Putra. Acara saya serahkan kepada moderator untuk memandu FGD Tribun Bali. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan selamat mengikuti. Terima kasih Ida Ayu Made Satyari. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tribuner semuanya, dalam FGD ini akan membahas soal pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah pariwisata. Jadi kalau kita soal dana hibah pariwisata, ada 101 daerah di Indonesia yang mendapatkan dana hibah kepariwisataan dari pemerintah pusat. Nah, salah satunya adalah Provinsi Bali. Di Provinsi Bali ada 9 kabupaten kota yang memperoleh dana hibah pariwisata, yaitu sejumlah 1,183 triliun
atau 36,4%. Nah, alokasinya itu masing-masing daerah itu sangat berbeda. Jadi akan kita bahas dalam FGD kali ini dengan topik pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah pariwisata. Saya kembali sebagai moderator dan didampingi notulen Ida Ayu Madesatari, manajer online Tribun Bali. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan peraturan dalam FGD kali ini. Yang pertama yaitu menonaktifkan mikrofon sebelum giliran berbicara diberikan oleh operator, kemudian mengaktifkan kamera Zoom selama FGD berlangsung. Kemudian raise hand atau chat operator via aplikasi Zoom ketika ada kendala atau ingin bertanya dan berpendapat. Dan yang terakhir, pendapat dan komentar tidak menyinggung unsur sara. Saya perkenalkan dulu para pembicara FGD kali ini. Yang pertama adalah Bapak Ardi Hermawan. Beliau lahir di Kota Padang tanggal 11 Februari tahun 1964. Jabatan beliau adalah Direktur Manajemen Investasi dan PLT Direktur Manajemen Industri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pendidikan terakhir adalah S3. Kemudian emailnya ardi.hermawan@kemenkraf.go.id. Kemudian pemateri kedua adalah Bapak Inyoman Sumanaya, Direktur Bisnis dan Non-Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Nama lengkapnya adalah Bapak Inyoman Sumanaya SEMM. Biasa dipanggil Pak Nyoman atau Pak Sumanaya. Alamat Jalan Antasura 6 nomor 4D Denpasar. Status menikah. Kemudian latar belakang pendidikan SD N2 Peguyangan tahun 1980, SMP N2 Denpasar tahun 1086, SMA 3 Denpasar tahun 1989, kemudian perguruan tinggi Undiknas jurusan ekonomi tahun 1992 dan pasca sarjana Universitas Udayana jurusan ekonomi tahun 2003. Kemudian riwayat pekerjaan pernah menjabat kepala bagian kredit korporasi, kemudian pernah menjabat kepala cabang Mangupura, kemudian pernah PJS kepala cabang utama Denpasar, kepala cabang utama Denpasar, PJS kepala divisi kepatuan, kepala divisi kepatuan, kepala divisi dana dan jasa, dan yang terakhir pertanggal 23 Mei 2020 sampai sekarang Direktur Bisnis Non-Kredit. Kemudian pemateri ketiga ini sekaligus merevisi bahwa Francisca bukan bapak tapi ibu, yaitu Ibu Francisca Handoko CHA CHA CHRM. Beliau adalah profesional manajer, general manager. Yang pertama yaitu General Manager Wisata Bali Resort and Spa, juga pengajar di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, kemudian pendidikan Blue Mountain International Hotel Management School, Advent Diplomasi Hotel, Motel, dan Restoran Management di tahun 1995 di Australia. Kemudian juga IHTTI School of Hotel Management Diploma Hotel dan Motel Administrasi and Management tahun 1995 di Swiss. Organisasi Bali Hotel Association di bidang Government Relation Director tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian Bali Sales and Marketing Community Baskom,
tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian Indonesian Hotel General Management Association di tahun 2020 sampai 2023 sebagai sekjen. Kemudian juga di PHRI sebagai anggota di tahun 2016 sampai 2001. Baik, kemudian pemateri yang keempat yaitu Bapak Anak Agung Gede Putrawan MSOS MSI. Beliau kelahiran Denpasar tahun 1969, pendidikan STPDN Angkatan 01, kemudian Magister Ilmu Ekonomi Universitas Udayana tahun 2013. Alamatnya di Banjar, Bucuan, Sukawati, Kabupaten Gianyar. Kemudian emailnya gede.putra69@gmail.com. Baik Tribuners semuanya, sebanyak 9 kabupaten kota di Bali memperoleh dana hibah pariwisata sebesar 1,18 triliun. Masing-masing kabupaten mendapatkan dengan jumlah yang sangat berbeda. Yang pertama, yang paling tinggi adalah Kabupaten Badung sebesar 948 miliar. Kemudian disusul Kabupaten Gianyar sebesar 135 miliar lebih. Kemudian yang ketiga yaitu Kota Denpasar, dan yang terakhir adalah Kabupaten Bangli dengan nilai 0,992 miliar. Nah, kemudian Pemkab Gianyar mendapatkan dana hibah sejumlah tersebut, merupakan daerah pertama di Indonesia yang memproses dana tersebut. Tentunya kita ingin mengetahui bagaimana proses pencairan maupun penyerapan dana hibah di Kabupaten Gianyar. Karena di Kabupaten Gianyar telah mengajukan sebanyak 1.850 hotel dan restoran. Kemudian juga ada persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh para penerima atau instansi atau hotel atau pelaku wisata yang akan menerima dana hibah tersebut. Untuk itu semua akan kita bahas di FGD sesi pertama ini, yang akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Bapak Anak Agung Gede Putrawan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber pada kesempatan ini yang mengikuti webinar kali ini, dan para peserta tentunya dimanapun berada dalam kegiatan ini. Izinkan saya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar menyampaikan beberapa hal terkait dengan dana hibah pariwisata ini. Mungkin ada 3 regulasi atau 3 surat yang kita pedomani di dalam pelaksanaan hibah pariwisata. Yang pertama tentunya penetapan bahwasanya Gianyar masuk dalam 101 kota kabupaten di Indonesia penerima hibah. Yang kedua tentunya masalah juknis pelaksanaan hibah pariwisata itu sendiri. Yang ketiga yaitu penjelasan lebih rinci di dalam pembagian proporsional pendapatan atau penerimaan hibah yang ada di kabupaten. Untuk kita ketahui, tentunya hibah pariwisata ini baru kita lakukan rakor di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2020. Dengan sisa waktu yang begitu singkat, nantinya kita akan berakhir di pertengahan bulan Desember ini. Kita Kabupaten Gianyar berupaya untuk bisa segera untuk mengeksekusi daripada dana hibah pariwisata yang besarnya 135 miliar lebih seperti yang disampaikan tadi.
Nah, di dalam proses pencairan dana hibah ini sudah barang tentu kita berpedoman pada juklak dan juknis yang ada, yang mana permohonan ini harus didahului oleh rencana kerja yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini, sudah itu berproses, di mana dalam berproses ini ada 3 kementerian tentunya yang mengampu daripada kegiatan ini. Yang pertama adalah Kementerian Pariwisata itu sendiri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini DJPK. Yang mana permohonan kita di dalam hibah ini harus mendapatkan rekomendasi dari kementerian untuk di tahap pertama, yang mana hibah ini akan disalurkan melalui 2 tahap nantinya oleh Kementerian Keuangan atau DJPK. Yang pertama tentunya 50% dari jumlah yang kita terima sebesar 135. Yang mana proses ini asungkara sudah bisa kita lalui, yang mana kita di Gianyar ini tanggal 6 November sudah bisa dilakukan transfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah, sehingga kita pada saat itu telah berproses juga secara paralel antara kita memohon dengan kita melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan hibah kepada pelaku usaha khususnya hotel dan restoran sebesar sebanyak 1.800 sekian. Yang mana kita lakukan sosialisasi dari tanggal 3 sampai tanggal 6, yang mana pada saat sosialisasi itu kita juga telah mensyaratkan kepada calon penerima hibah ini untuk membawa persyaratan yang diperlukan di dalam pencairan hibah, sehingga proses itu berjalan secara paralel. Dan asungkara tentunya dalam hal ini, di dalam proses perjalanannya, kita di tanggal 13 sampai tanggal 17 itu sudah mampu melakukan transfer dari rekening kas umum daerah kepada wajib pajak kita yang jumlahnya 85 wajib pajak hotel dan restoran. Karena dana yang kita terima adalah 50% dari 135 kurang lebih 67 miliar, tentunya kita sudah bisa tereksekusi, kita salurkan 44 miliar. Sehingga saat ini kita berproses untuk permohonan tahap kedua. Mudah-mudahan nantinya atas bantuan daripada Kementerian Pariwisata dan DJPK tentunya dalam hal ini bisa dipercepat sehingga kami bisa mengeksekusi kembali dana hibah pariwisata ini. Nah, untuk peruntukannya sudah jelas di dalam juknis telah disampaikan. Dari jumlah 135, 70% itu nanti kita akan hibahkan uang kepada pelaku usaha hotel dan restoran, yang mana kita terjemahkan 30% untuk di Kabupaten Gianyar ini kita terjemahkan 28% kita gunakan untuk sosialisasi, bimbingan teknis, termasuk revitalisasi daripada program kebersihan, keindahan, dan keselamatan itu sendiri. Dan tentunya 1,5% kita gunakan untuk operasional dan evaluasi, seperti itu kondisi kita di Gianyar. Nah, ini sudah berjalan tentunya, pelaksanaan bintek dan sosialisasi sudah kita lakukan juga kemarin, yang mana kita gunakan untuk menangkap apa yang digariskan atau dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata terhadap Permen 13 tahun 2020 tentang standarisasi dan verifikasi daripada CHSE, di mana kementerian mengeluarkan standarisasi dan verifikasi ini, yang mana diberi kepada pengusaha usaha hotel dan restoran dan usaha pariwisata lainnya, termasuk daya tarik ini akan diberikan labeling Indonesia Care. Itulah yang kita tangkap, di mana untuk kita ketahui bersama dalam prosesnya ini, mungkin Kabupaten Gianyar saat ini sudah pelaku usaha kita, karena kita terus pantau, ada 470 sudah mendaftar secara online melalui CHSE Kemenparekraf Go ID seperti itu. Itulah proses yang kami lakukan di Gianyar ini, dan kami sangat berharap dukungan, bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini, sehingga waktu yang dibatasi kita nanti pada Desember, pertengahan Desember itu sudah clear kita lakukan, sehingga tuntas, dan harapan kita tentunya penyerapan yang 70% untuk
pelaku usaha pariwisata ini bisa kita serap secara maksimal tentunya. Nah, kita mempunyai hitung-hitungan. Saat ini kita optimis tentunya, mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan keinginan kita dapat menyerap nantinya 80% kurang lebih. Itu gambaran kita karena ini terus berproses di mana kami saat ini masih memberikan kesempatan kepada pelaku usaha itu untuk melengkapi syarat administrasi yang dibutuhkan. Demikian pelaksanaan teknis kami di Kabupaten Gianyar. Mudah-mudahan nantinya ada masukan dari para narasumber yang lain sehingga akan melengkapi pelaksanaan kami hibah pariwisata di Kabupaten Gianyar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu kami persilakan kembalikan. Terima kasih Pak Kadis Pariwisata Kabupaten Gianyar. Jadi kalau di Kabupaten Gianyar itu sudah ada pencairan di tanggal 6 November tahun 2020. Dan estimasi dari Dinas Pariwisata akan menyerap dana hibah pariwisata ini sekitar 80%. Dan sekarang masih ada kayak semacam verifikasi persyaratan administrasi. Kalau berbicara soal persyaratan, banyak sekali dari pelaku wisata kemarin mengeluhkan, terutama untuk TDUP, yaitu tanda daftar usaha pariwisata, termasuk juga pembukaan atau operasional hingga Agustus 2020. Untuk itu kita akan mendapatkan penjelasan bagaimana pelaku pariwisata dalam menanggapi dana hibah pariwisata itu. Kami persilahkan kepada Ibu Francisca Handoko untuk memberikan penjelasan bagaimana dana hibah dari perspektif pelaku wisata. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Om Swastiastu. Untuk host, mohon dibantu presentasi dari saya. Sambil menunggu presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya kali ini berbicara mewakili Bali Hotels Association. Ya, masih loading. Oke. Bali Hotels Association, jadi kami mewakili, anggota kami adalah 157 hotel berbintang di seluruh Bali yang mewakili kira-kira 27.000 jumlah kamar di Bali. Dan juga mewakili kira-kira 36.000 karyawan di sektor pariwisata. Next. Mengapa kami sangat concern dengan dana hibah ini? Karena anggota kami terletak atau berlokasi hampir di seluruh Bali, di mana 70%-nya adalah berada di bawah Kabupaten Badung. Kemudian sekitar 5% dan 5% di Kabupaten Gianyar, di sekitaran Ubud, dan juga di bawah Kota Denpasar atau lebih banyaknya di daerah Sanur. 20% lagi dari anggota kami itu di luar yang tadi sudah disebutkan. Jadi kami sangat concern mengenai tourism grant yang dibagikan oleh pemerintah pusat. Nah, silakan dilanjut. Oke. Kami akan membahas atau saya akan membahas lebih ke Badung, karena anggota kami lebih banyak berlokasi di Badung dan ini yang sudah kami jalankan di Badung. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa biaya atau yang bisa dimasukkan kepada pemanfaatan dana hibah ini adalah biaya operasional. Di mana biaya operasional itu adalah hanya berlaku dari mulai bulan September sampai bulan Desember 2020. Kemudian tadi sudah dibahas bahwa dana hibah ini diberikan kepada hotel yang sudah memenuhi persyaratannya. Besaran yang diterima pun sudah ada formula khusus yang ditetapkan di mana masing-masing hotel itu tentunya apabila membayar pajak hotel atau PB1 di tahun 2019 semakin besar, maka dana hibahnya pun akan menjadi semakin besar yang diterima. Yang terakhir adalah tentunya RAB atau rancangan anggaran biaya dana hibah ini yang harus dihabiskan selama 4 bulan, tentunya dipertanggungjawabkan di bulan Januari 2021. Kita lanjut. Jadi yang dimaksud atau penggunaannya di hotel
selama periode September sampai Desember ini, rancangan anggaran biaya yang kami masukkan itu tentunya komponen terbesar itu adalah komponen gaji karyawan, di mana komponen gaji itu tentunya beserta dengan komponen lainnya, yaitu BPJS Tenaga Kerja dan juga BPJS Kesehatan. Kemudian biaya operasional yang besar juga yang harus kami bayar tentunya adalah biaya listrik setiap bulannya, biaya PLN, tagihan PLN, dan juga tagihan daripada PDAM. Nah, karena operasional itu juga dibatasi penggunaan uangnya ini adalah September sampai Desember, maka pembiayaan tagihan supplier maupun vendor itu pun hanya berlaku di bulan tersebut, yang tentunya adalah berhubungan dengan operasional. Apa saja itu? Contohnya mungkin adalah laundry untuk tamu di bulan September atau bulan Oktober. Kemudian tagihan telekomunikasi, internet connection misalnya. Kemudian juga mungkin ada pest control untuk hotel kita di bulan September, Oktober, November, dan Desember. Oke. Nah, selain biaya tadi operasional, pembayaran supplier atau pihak ketiga, biaya-biaya lain adalah tentunya kalau operasional tentunya ada maintenance, ya. Biaya maintenance ini apa saja? Misalnya biaya dengan perawatan kolam renang di hotel, jadi pool maintenance. Atau misalnya hotel yang memiliki lift, tentunya juga setiap bulan itu harus ada biaya maintenance lift karena itu berhubungan dengan safety bagi tamu dan bagi kita semua. Nah, yang terakhir adalah juga tadi juga sudah disampaikan adalah biaya-biaya operasional yang berhubungan dengan pemenuhan standar daripada CHSE protokol, cleanliness, health, safety, dan environment sustainability. Karena kita sekarang prosedur masuk hotel harus memakai atau mengukur suhu tubuh, maka mungkin diperlukan beberapa dari termogan ya di setiap entry hotel kita tersebut. Jadi itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan persyaratan daripada CHSE protokol itu sendiri. Nah, boleh dilanjut? Oke. Nah, tentunya kalau boleh dipakai di biaya operasional, berarti dia tidak boleh dipakai di biaya yang non operasional. Apa saja sih yang non operasional itu? Tentunya tidak bisa dipakai untuk membayar pajak. Misalnya hotel kita belum membayar pajak PBB tahun 2020 yang sudah jatuh tempo. Tentunya dana hibah ini tidak bisa dipakai untuk membayar pajak yang tertunggak tersebut ataupun membayar pajak yang akan jatuh tempo. Jadi itu nomor satu yang tidak boleh dipergunakan. Nah, biaya-biaya operasional yang tentunya bukan jatuh di bulan September sampai Desember. Misalnya biaya terhutang laundry, pest control, internet yang tadi disebutkan, tapi di bulan April atau di bulan Mei seperti itu. Itu juga tidak bisa dimasukkan ke dalam RAB dana hibah. Ya, pembayaran pinjaman bank, misalnya owner kita memiliki pinjaman bank, itu juga tidak bisa kita masukkan ke dalam RAB dana hibah. Kemudian biaya-biaya lain yang berhubungan dengan asuransi kesehatan, misalnya ada penggunaan hotel menggunakan insurance di luar BPJS Kesehatan. Karena itu adalah non-operasional, tentunya tidak bisa dibebankan atau dimasukkan ke dalam RAB. Membayar biaya pemutusan hubungan kerja, itu juga bukan biaya yang bisa dimasukkan ke dalam RAB. Karena sudah disampaikan jelas bahwa biaya ini adalah atau dana hibah ini untuk membantu kami pelaku pariwisata hotel untuk bisa berlangsung, berjalan, dan beroperasi. Ya. Kemudian misalnya ada beberapa refund tamu yang tidak jadi datang ke tempat kita. Itu pun tidak bisa dimasukkan ke dalam RAB daripada dana hibah ini. Jadi memang pada saat kami hotel pelaku usaha memasukkan rancangan anggaran biaya hibah, tentunya harus sangat berhati-hati karena semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir adalah tentunya tidak bisa dipakai untuk owner expenses atau misalnya dialokasikan ke bisnis lain daripada pemilik hotel kita memiliki bisnis lain
alokasi dana hibahnya dicoba dialokasikan ke bisnis tersebut, itu juga tidak bisa. Ya, jadi memang sangat hati-hati dalam mengalokasikannya secara bertanggung jawab, dan nanti semuanya ini harus kita laporkan kembali di bulan Januari besok. Nah, boleh kita lanjut mungkin? Sebelum saya tutup, itu sedikit penjabarannya. Untuk Badung sendiri, untuk semua berkas dan yang sudah selesai menandatangani nota perjanjian dana hibah pada hari Jumat kemarin, teman-teman sudah mengupdate bahwa hari ini dananya sudah turun di rekening BPD masing-masing. Jadi sekali lagi kami mengapresiasi kepada semua pihak yang sudah membantu bagaimana kami pelaku usaha khususnya hotel mencoba untuk bertahan di situasi seperti sekarang ini. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan kepada moderator. Ibu Francisca Handoko dari BHA. Jadi kalau dari Bali Hotel Association sudah menyusun RAB dan bahkan dana sudah diterima dari update terakhir tadi. Di antara menyusun RAB itu adalah biaya operasional seperti gaji karyawan, tagihan listrik, pembayaran tagihan vendor, dan biaya maintenance juga biaya operasional. Kami akan buka sesi diskusi pertama ini dengan 3 penanggap atau penanya dari 2 pemateri tadi. Dan sebelum kami buka, ini FGD ini merupakan kerjasama Bank BPD Bali, Tribun Network, dan Tribun Bali. Kami buka kepada para penanya di sesi pertama ini. Silahkan. Sesi diskusi pertama dengan 3 penanya atau 3 penanggap. Silahkan. Oke, ada pertanyaan atau penanggap dari PHRI BPC Buleleng, silahkan. Disebutkan nama, kemudian pertanyaannya atau tanggapan ditujukan kepada siapa. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Saya Silakan. Pak Gede mewakili Pak Gede Sukiyase mewakili PHRI BPC Buleleng. Nggih. Jadi kalau ada itu kan hotel sama restoran beda-beda itu dana hibahnya. Terus SPG-nya apa bisa dijadikan satu? Mohon diulangi, Pak. Narasumber yang bisa memberikan penjelasan atau klarifikasi gitu semua. Oke. Dari PHRI BPC Buleleng mempertanyakan soal SPJ-nya apakah bisa digabung menjadi satu antara hotel dan restoran. Baik. Ada pertanyaan lagi? Jika Pak. tidak ada, halo? Ya Pak, dari Karangasem Pak. Oke, dari Karangasem, atas nama siapa dan ditujukan kepada siapa? Saya Wayan Karyasa Pak, Ketua PHRI Kabupaten Karangasem. Saya ingin bertanya kepada Deputi Kementerian Ekonomi Kreatif, bahwasanya di Karangasem itu kan masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki TDUP. Apakah hal itu nantinya bagi yang memiliki TDUP nantinya pada tahun 2020, apakah masih ada kesempatan mereka untuk mendapatkan dana hibah gelombang kedua misalnya pada tahun 2021?
Itu yang pertama. Kedua, sampai saat ini kan di Karangasem itu masih melakukan verifikasi lapangan oleh inspektur daerah atau IRDA, yang mana di Karangasem itu sama sekali belum turun dananya, baik yang 50% ataupun yang kedua. Jadi apakah gitu dengan hal itu akan cukup waktu untuk menurunkan dana hibah yang dapat di Karangasem itu secara keseluruhan pada akhir Desember nanti yang ditetapkan tanggal 23 Desember. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, ada 2 pertanyaan, jadi yang sudah kami rangkum. Untuk sesi diskusi ini kita lanjutkan nanti, karena sekarang kita dengarkan dulu pemateri ketiga dari Pak Adi Hermawan, Direktur Manajemen Investasi dan PLT Direktur Manajemen Industri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk teman-teman semua di Bali, baik teman-teman pemateri ataupun semua Bapak Ibu yang mengikuti acara forum group discussion daripada Tribun Bali. Mungkin yang sebentar, Mas Denny, yang paparan yang awal coba ditampilkan yang sosialisasi. Sebentar Pak, nanti teman biar mohon izin Mas Denny supaya dipaparkan yang sosialisasi. Ya. Terima kasih. Pak ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, izinkan saya mewakili Bapak Deputi yang pada saat ini tidak bisa menghadiri untuk acara Tribun Bali yang bagus ini. Jadi kami mencoba memberikan gambaran seberapa penting pemerintah menginginkan agar pariwisata ini bisa pulih kembali, khususnya untuk pelaku usaha hotel dan restoran, sebagaimana untuk dana hibah pada tahun ini yang diperuntukkan khusus untuk hotel dan restoran. Next. Jadi outline-nya adalah untuk alokasi anggaran ini, kenapa pemulihan ekonomi nasional sangat penting, khususnya yang terkait dengan sektor pariwisata. Kemudian kami ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai hibah pariwisata 3,3T, dari tujuan, kriteria daerah, organisasi, perhitungan, dan penetapan pemberian hibah. Next. Next. Jadi dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, yaitu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Ini merupakan PP Nomor 23 Tahun 2020. Kemudian dasar hukum selanjutnya adalah PMK nomor 46 tentang pengelolaan hibah dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampak akibat pandemi COVID-19. Ini tidak hanya mencakup yang hibah pariwisata, tapi juga kegiatan-kegiatan lain yang mencakup penggunaan keuangan pemerintah yang disalurkan dalam bentuk hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian PMK nomor 23 tentang tahapan penyaluran hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dan yang terakhir sebagai juknis adalah juknis Kemenparekraf, Badan Parekraf nomor 704 tentang petunjuk teknis hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tahun anggaran 2020. Next. Jadi biaya penanganan COVID-19 ini dari sisi pemerintah adalah sebesar 695,20 T. Dari sisi sektoral kementerian lembaga dan pemda yang terkait dengan pariwisata ada di sektor yang sebelah kanan bawah ini, yaitu pariwisata sebesar
3,8 T. Next. Dari 3,8 T ini rinciannya adalah 3,3. Jadi ini merupakan program stimulus pariwisata dari pemerintah dengan rincian hibah pariwisata untuk mendukung recovery industri pariwisata di daerah sebesar 3,3 T. Kemudian alokasi anggaran untuk membangun kepercayaan dan minat pasar untuk kembali datang ke destinasi wisata sebesar 70 M. Dan insentif airlines yang alokasinya di Kemenhub sebesar 430 M. Hal ini untuk sebagai aksesibilitas yang memudahkan wisatawan, tidak hanya wisatawan mancanegara, tapi juga wisatawan nasional, domestik untuk ke destinasi wisata. Next. Ini adalah outline dari hibah pariwisata ini. Next. Saya kira tujuannya sesuai dengan juknis adalah untuk membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial, serta untuk recovery penurunan PAD bagi Pemda akibat pandemi coronavirus COVID-19 dengan jangka waktu pelaksanaan yaitu bulan September dan Desember 2020. Sasaran kegiatannya adalah pemerintah daerah yang terdampak perekonomiannya terutama di sektor pariwisata, khususnya industri hotel dan restoran sehingga dapat menggerakkan kembali kegiatan pariwisatanya. Next. Ini adalah organisasi pengelola dana hibah ini. Kementerian Pariwisata sebagai khususnya diwakili oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi sebagai executing agency. Sedangkan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah selaku kuasa pengguna anggaran. Jadi uangnya ini tidak di Kementerian Pariwisata, tapi dana hibahnya ini ada di Kementerian Keuangan. Kita hanya executing agency sebagai pelaksana juknis karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Undang-Undang Pariwisata pada pasal 15-nya menyebutkan bahwa usaha pariwisata adalah usaha pariwisata yang mempunyai TDUP, tanda daftar usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata. Kemudian ada lagi peraturan Kementerian Pariwisata yang terakhir nomor 16 tahun 2018 mengenai sistem online terintegrasi dengan OSS yang dikelola oleh BKPM dalam hal ini. Kemudian organisasi pengelola lainnya adalah Pemda sebagai implementing agency dan APIP yang terdiri dari BPKP Provinsi, APIP Kementerian Keuangan, APIP Kemenparekraf, dan APIP pemerintah daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintahnya dari sisi akuntabilitas pelaksanaan daripada pengelolaan penyaluran hibah pariwisata itu sendiri. Next. Ini kriterianya, kriteria untuk daerah penerimanya adalah masuk dalam 10 DPP dan juga tentunya 5 destinasi super prioritas. Ibu kota provinsi pasti masuk, destinasi branding, sehingga destinasi branding inilah maka Provinsi Bali termasuk banyak, ada 9, tadi sudah disampaikan oleh moderator, ada 9 kabupaten kota, 1 kota dan 8 kabupaten yang mendapatkan hibah pariwisata dengan nilai keseluruhan hampir 1,18 T. Dan selain destinasi branding adalah daerah dengan 15 PR dalam setahunnya untuk tahun 2019 lebih besar atau sama dari 15% PAD daerahnya. Kemudian juga termasuk bagian daripada 100 kalender event kegiatan utama dari Kemenparekraf. Sedangkan hotel restoran adalah sesuai database wajib pajak dan restoran tahun 2019 di daerah penerima hibah. Jadi semua hotel dan restoran ini adalah wajib pajak yang datanya ada sebagai wajib pajak 2019. Usahanya masih berdiri, masih beroperasi penuh hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020. Memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku dan membayarkan dan memiliki bukti pembayaran PAPR pada tahun 2019. Next. Jadi perhitungan alokasi dari hibah daerahnya adalah bagaimana tersampaikan di sini. Ya adalah berdasarkan realisasi penerimaan pajak dari tahun selama 4 bulan tahun 2019 dengan perhitungan rata-rata per bulan PAPR tahun 2019 dikalikan 4. Kemudian juga ditetapkan khususnya
untuk perhitungannya adalah khusus untuk Provinsi DKI yang PAPR-nya besar, dianggarkan hanya 32,25% dari total PAPR 4 bulan tahun 2019. Ibu kota provinsi lainnya sebesar 50% dari total PAPR. Sedangkan daerah dengan kriteria PAPR minimal 5% dari total PAD tahun anggaran 2019 adalah yang masuk dalam 10 DPP, 5 DSP, tadi destinasi branding, dan 100 calendar event dialokasikan 100% dari realisasi pajak PAPR selama 4 bulan yang diproporsionalkan dengan baku total daerah hibah ini. Jadi proporsionalnya ini yang menghitung adalah Dirjen Perimbangan Keuangan dari Kementerian Keuangan, sehingga sesuai dengan anggaran yang ada, maka terbentuklah sebesar 3,3 T untuk 101 kota dan kabupaten. Saya kira kota dan kabupaten dan juga ibu kota provinsi tentunya. Next. Ini yang berikan 70% untuk bantuan langsung kepada industri, 30% untuk penanganan dampak ekonomi dari daerah, sedangkan peruntukan 30% bagian Pemda sesuai dengan juknisnya adalah untuk implementasi CHSE, Cleanliness, Hygiene, Safety and Environment Sustainability di destinasi wisata dalam rangka tatanan kehidupan baru yaitu new normal, kemudian penerapan standar protokol new normal, dukungan revitalisasi sarana prasarana kebersihan, keindahan dan keamanan, bimbingan teknis CHSE, serta juga operasional dan pengawasan dari APIP daerah yang maksimal adalah 5% dari bagian daerah yang 30% tadi. Next. Saya kira ini tahapan pelaksanaannya. Kita sekarang dari 101 kabupaten dan kota ini, kita sudah pada tahapan yang kuning ini, kalau Bapak lihat review rencana kerja tadi yang disampaikan oleh Bapak Kadisper telah dilakukan di Jakarta, satu kabupaten kota dalam 3 kegiatan sosialisasi. Intinya kalau kita lihat yang kolom box orange kedua yang kemudian mereka memberikan surat rekomendasi penyaluran tahap pertama ini, artinya hingga sore ini telah disalurkan sebanyak rekomendasi telah diberikan kepada 79 kabupaten dan kota penyaluran tahap pertama ini, dan pada kolom hijau yang kewenangan dari DJPK melakukan penyaluran ini telah dilakukan sebanyak berapa? 38 ya? Telah dilakukan sebanyak 33 kabupaten kota. Jadi ini perkembangan as of jam 4:05 waktu Indonesia Tengah, waktu Bali, sehingga dari 101 kabupaten kota ini, rekomendasi yang telah diberikan sebanyak 79, daerah yang sudah disalurkan sebanyak 33 kabupaten dan kota. Ini perkembangan terakhirnya. Nantinya proses ini akan ditindaklanjutin lagi sehingga untuk sampai dengan nanti kami sebagai executing agency memberikan surat rekomendasi penyaluran tahap kedua. Yang tengah kami bahas sekarang, tengah kami pelajari adalah untuk tahap kedua yang sudah selesai dari Bali adalah untuk Kabupaten Gianyar. Sudah akan kita berikan rekomendasi tahap kedua. Dari 9 kabupaten kota yang di Bali, untuk rekomendasi telah diberikan semua, tetapi yang telah disalurkan PAD-nya oleh Dijen Perimbangan Kekuatan Kementerian Keuangan baru 3, yaitu Kota Denpasar, tentunya Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Klungkung. Sedangkan Kabupaten Jemberana, Bangli, Karangasem, dan Buleleng masih masih di tangan DJPK Kementerian Keuangan untuk segera disalurkan. Saya kira tidak ada masalah, hanya tinggal menunggu
keputusan dari Kementerian Keuangan. Next. Ini penetapan pemberian hibah ini merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan berdasarkan data PAPR dan juga perhitungan mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, khususnya untuk industri pariwisata yang punya izin usaha pariwisata untuk hotel dan restoran berdasarkan PAPR 2019 yang telah dibayarkan oleh hotel dan restoran. Next. Next. Ini ada satu-satu kabupaten kotanya. Next. Next. Ini esok hari ini tadi yang kami sampaikan, yang belum dibahas 3, ada menolak 1, surat kesediaan ini semua sudah 97, berita RK 96 masih ada 1 yang masih belum menyerahkan RK-nya, perjanjian hibah daerah berdasarkan review dan rekomendasi dari kami sudah 96 sama, yang sudah ditandatangani 90, yang menandatangani adalah Dirjen Perimbangan Keuangan DJPK dengan kepala daerah kabupaten dan kota. Rekomendasi yang telah kita sampaikan untuk tahap pertama sebanyak 79 ini ya. Maaf, ini 79, bukan 78, 79 nanti tambahan dari sebelum ini dibuat, dan yang telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan sebanyak 33. Saya kira itu. Next. Kemudian ini adalah yang belum pembahasan ini, Kabupaten Bulungan, ini rekomendasi yang telah kita berikan sebanyak 79 ini, ditambah satunya adalah Medan. Medan dan Bang sebelumnya. Jadi Medan yang pagi ini tadi. Next, rekomendasi yang telah disalurkan sebelumnya ini yang telah disalurkan ini 33. Saya kira ini Bapak Ibu semua paparan dari kami. Tentunya ini merupakan hibah pertama pariwisata yang pernah kita keluarkan, khususnya untuk industri pariwisata hotel dan restoran. Saya kira itu dari kami. Saya kira sekian dan terima kasih. Kalau sekiranya ada pertanyaan yang sifatnya umum bisa kami jawab, tapi yang khusus sifatnya teknis terkait dengan anggaran dan lainnya nanti akan kami koordinasikan dengan Dirjen Perimbangan Kekuatan dan juga Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Setiap kabupaten kota, 9 kabupaten kota yang ada di Bali ini masing-masing mendapatkan pendampingan semacam liaison officer (LO), sehingga sekiranya ada teknis-teknis yang ingin dibicarakan, mereka akan menghubungi daripada LO-nya untuk kemudian ditanyakan dari sisi konteks permasalahan yang dihadapi. Dari sisi juknis kami akan menjawab, dari sisi pengelolaan keuangan daerah, apakah itu penyaluran bisa ditanyakan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, termasuk Inspektur Keuangan Daerah. Dari sisi penggunaan anggaran COVID-nya yang lainnya bisa ditanyakan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui LO kami, karena di LO ini juga ada LO dari Kementerian Keuangan, LO dari Kementerian Pariwisata, dan LO dari Kementerian Dalam Negeri. Kami terus kontak-kontak dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali, tidak hanya dengan Kadispar, tapi juga dengan APIP daerah, DMP PTSP untuk perizinan, dan juga dari Bapeda untuk data-data yang terkait PAPR. Demikian Bapak Ibu Moderator dan Bapak Ibu pemateri sebelumnya, paparan dari kami selaku executing agency. Mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Hermawan, Direktur Manajemen Investasi, dan PLT Direktur Manajemen Industri Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Jadi ada
79 kabupaten kota yang ada di Indonesia yang sudah diberikan rekomendasi penyaluran dana hibah pariwisata di tahap pertama, dan kemudian yang sudah disalurkan itu ada 33 kabupaten kota di Indonesia di tahap pertama ini. Termasuk di Bali ada Kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Klungkung. Sedangkan kabupaten yang lain belum disalurkan. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan di sesi pertama itu, tapi sebelum kita jawab dan kita lanjutkan di pemateri keempat, kita akan jeda dulu. Smartphone-mu, transaksi praktis dengan Kris BPD Bali, BPD Bali Mobile dan BPD Bali Merchant. Transaksi praktis dengan Kris BPD Bali, BPD Bali Mobile bikin kamu lebih unggul. Mau ayo nih, cara mau belanja praktis nyanggi Kris. Ini kekiras-kiris, Bu. Niki, ampun Niki, cara mau belanja praktis Niki. Ini malah repot nih ke Bu Gub. Isi scan. Terima kasih Bu Gub, uangnya sempurna masuk Niki. Ini ternyata benar, cek praktis saja. Dengan Kris, berbelanjanya praktis, aman, nggak pakai kena COVID. Mulai hebat Bu Gub tiang nih. Panja Ibu yang hebat, Kris Niki yang hebat. Yuk masyarakat Bali, kita gunakan Kris Bank BPD Bali untuk transaksi yang lebih aman, praktis, dan bebas COVID-19. Segala transaksi apapun itu, semua bisa hanya dengan smartphone-mu. Transaksi praktis dengan Kris BPD Bali, BPD Bali Mobile dan BPD Bali Merchant. Transaksi praktis dengan Kris BPD Bali, BPD Bali Mobile bikin kamu lebih unggul. Scan satu QR untuk semua pembayaran Anda. Transaksi praktis dengan Kris BPD Bali. Transaksi praktis dengan BPD Bali Mobile bikin kamu lebih unggul. Transaksi lebih nyaman kapanpun di mana saja. Proses yang lebih aman, tak perlu menunggu lama. Segala transaksi apapun itu, semua bisa hanya dengan smartphone-mu. Transaksi praktis dengan Kris BPD Bali, BPD Bali Mobile dan BPD Bali Merchant. Transaksi praktis dengan Kris BPD Bali, BPD Bali Mobile bikin kamu lebih unggul. Mau ayo nih, cara mau belanja praktis nyanggi Kris. Ini kekiras-kiris, Bu. Niki, ampun Niki, cara mau belanja praktis Niki. Ini malah repot nih ke Bu Gub. Isi scan. Terima kasih Bu Gub, uangnya sempurna masuk Niki. Ini ternyata benar, cek praktis saja. Dengan Kris, berbelanjanya praktis, aman, nggak pakai kena COVID. Mulai hebat Bu Gub tiang nih. Panja Ibu yang hebat, Kris Niki yang hebat. Yuk masyarakat Bali, kita gunakan Kris Bank BPD Bali untuk transaksi yang lebih aman, praktis,
dan bebas COVID-19. Baik Tribuners semuanya, masih dalam acara FGD Virtual Tribun Bali dengan topik pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah pariwisata. Tadi sudah dijelaskan ada sekitar 79 kabupaten kota yang sudah mendapatkan rekomendasi penyaluran tahap pertama. Terus kemudian ada 33 kabupaten kota yang ada di Indonesia sudah mendapatkan penyaluran dana hibah pariwisata, termasuk di Bali ada Kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Kelungkung. Kemudian bagaimana cara pengelolaan dan pemanfaatannya? Kita langsung akan mendengarkan pemateri keempat, yaitu Bapak Inyoman Sumanaya, SEMM, Direktur Bisnis Non Kredit Bank BPD Bali. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih pada pembawa acara. Mohon di share materinya pada admin. Yeah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Asisten yang masih ada, mungkin beliau. Para narasumber, ada Bapak Ardi Hermawan dari Kementerian Pariwisata, ada Bapak Agung, Kadis Parda Gianyar, Ibu Francisca. Salam hormat dan salam kenal buat Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sumanaya. Saya selaku Direktur Bisnis Non Kredit di Bank BPD Bali. Jadi, mengingat waktu sangat singkat, mungkin saya langsung ke materinya, yaitu implementasi program pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor pariwisata. Jadi yang lagi hit sekarang, lagi beredar bahwa saat ini Bali mendapatkan dana hibah kepariwisataan sebesar 1,1 triliun, di mana pola dari hibah ini 70% diberikan kepada pelaku usaha yang dipergunakan untuk kebutuhan operasional usaha di sektor pariwisata, dan 30% untuk kebutuhan pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendukung program CHSE bagi destinasi pariwisata serta bertujuan untuk mengawal jalannya protokol kesehatan di masa pandemi ini. Next Pak, gininya Pak, materi langsung ke materi. Jadi, adapun pelaku usaha, seperti yang telah dijelaskan tadi oleh 3 narasumber tadi, bahwa yang mendapatkan dana hibah ini tentunya yang telah memenuhi parameter-parameter yang telah ditentukan dan telah melalui tahap verifikasi oleh tim daripada pemerintah daerah dan kota. Bahwa tadi disampaikan, terinformasi bahwa proses implementasi dana hibah tersebut telah ditransfer pada tahap pertama langsung ke potensi Bapak, materinya kompetensi dari dana hibah yang, nah Bapak, jadi dana hibah dari Kementerian Pariwisata total ada 1,1 triliun. Jadi yang paling besar mendapatkan adalah Badung, 948 miliar, Gianyar, Karangasem, dan yang paling sedikit itu adalah dari Bangli, tidak sampai 1 miliar. Nah, dana hibah ini tahap pertama, next slide, Pak. Nah, tahap pertama, dana hibah ini sudah dicairkan atau ditransfer ke rekening masing-masing kas daerah. Jadi sebesar 572,3 miliar sudah ditransfer dari kementerian, yang mendapatkan adalah yang 4 besar, Pak, Badung, Gianyar, dan Pasar Kelungkung. Mungkin yang lainnya dalam proses. Dan yang saya terupdate tadi mendengarkan bahwa dana hibah dari Badung, Gianyar itu sudah langsung ditransfer ke masing-masing pelaku usaha. Mungkin dari Denpasar dan Kelungkung masih dalam pemberkasan, dalam tahap verifikasi,
mungkin secepatnya kalau ada perintah dari dinas pemerintah kota, Bank BPD Bali akan mentransferkan ke seluruh penerima hibah nanti. Jadi itu untuk selanjutnya kami dari Bank BPD Bali akan melayani operasional daripada pelaku usaha yang dananya masuk khususnya melalui rekening Bank BPD Bali. Jadi kita layani baik secara tunai maupun non-tunai. Nah, sedapat mungkin himbauan dari pemerintah atau peraturan-peraturan yang berlaku pada transaksi di kepariwisataan itu diharuskan memakai transaksi non-tunai untuk mencegah COVID. Nah, sedapat mungkin pelaku usaha menggunakan transaksi tersebut secara non-tunai, yaitu dapat menggunakan saluran e-channel bank kita, seperti mobile banking, internet banking. Next slide, Pak. Nah, ini, kalaupun tidak memungkinkan untuk disalurkan atau bertransaksi dengan e-channel kita, mungkin kita punya pelayanan atau kantor-kantor pelayanan terdekat. Kita saat ini mempunyai pelayanan kantor sebanyak 151 kantor dan 212 jaringan ATM. Nah, itu sebenarnya fungsi Bank BPD Bali dalam penyaluran dana hibah tersebut. Tetapi ada baiknya, Pak, Bank BPD Bali selain program penyaluran dana hibah tersebut juga melaksanakan program PEN lainnya. Next slide, Pak. Next slide. Nah, ini program PEN yang diimplementasikan di Bank BPD Bali selain dana hibah tersebut. Ada kebijakan relaksasi kredit, ada subsidi tambahan KUR. Nah, maksudnya subsidi tambahan KUR ini adalah ada subsidi tambahan bunga yang diberikan kepada debitur-debitur KUR. Jadi debitur KUR itu sudah pasti dia UMKM ke bawah, usaha mikro kecil, dibayari bunganya oleh pemerintah. Jadi ada sebesar 23,6 miliar untuk subsidi KUR yang kita terima. Dan dalam masih proses ada 13 miliar untuk subsidi bunga selama 6 bulan, Pak. Nah, selain itu ada juga subsidi bunga UMKM non-KUR. Jadi kita sudah menyalurkan dana dari pemerintah itu 8,62 miliar untuk pembayaran bunga selama 6 bulan untuk para pelaku UMKM yang terdampak, yang memang di-screening dan diverifikasi oleh Kementerian Keuangan sehingga dia lolos mendapatkan subsidi. Selain itu juga ada penjaminan dari pemerintah berbasis UMKM. Juga ada kredit dengan penjaminan pemerintah korporasi. Dan yang terakhir di bulan Agustus, Bank BPD Bali mempunyai atau mendapatkan penempatan uang negara sebesar 700 miliar. Jadi penempatan uang negara itu ada syaratnya, Bapak dan Ibu, bahwa ditempatkan atau disalurkan 2 kali daripada penempatan. Jadi kami telah menyalurkan lebih dari 2 kali dari penempatan itu. Per 18 November kita sudah menyalurkan kredit penempatan uang negara itu sebanyak 1,7 miliar dengan jumlah rekening sekitar 8.000 rekening. Selain itu ada KUR yang terbaru yang paling kecil namanya KUR Super Mikro. Itu kita sudah salurkan juga. Itu adalah beberapa program pemulihan ekonomi nasional. Dan yang lagi satu yang tidak kalah penting adalah yang membantu sektor kepariwisataan. Next slide, Pak. Nah, ini pemerintah memberikan program padat karya kepada masyarakat pesisir untuk program padat karya restorasi terumbu karang di 5 wilayah, yaitu di Nusa Dua, Pandawa, Sanur, Serangan, dan Singaraja. Itu dananya sangat lumayan besar, 105 miliar. Jadi target pekerjanya itu ada 9.000, Pak, dari Kementerian Kelautan. Jadi ini adalah menyasar pada penduduk pesisir, terutama nelayan yang pendapatan daripada
masa sekarang itu turun dan ada yang pekerja-pekerja pariwisata yang nganggur. Nah, itu direkrut oleh Kementerian Kelautan untuk membuat proyek misalkan patung-patung terumbu karang yang dipergunakan untuk memelihara terumbu karang kita di pesisir. Nah, itu beberapa program yang mendukung untuk pemulihan ekonomi nasional yang sudah diimplementasikan oleh Bank BPD Bali. Demikian mungkin materi yang dapat saya sampaikan, mungkin ada diskusi lebih lanjut, yang kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Nyoman Sumanaya, Direktur Bisnis Non-Kredit Bank BPD Bali. Jadi himbauan yang paling terakhir yaitu adalah transaksi non-tunai sangat dianjurkan, dan jika tidak BPD kini sudah memiliki 151 kantor, jadi cukup gampang. Selain itu juga ada program pengembangan PEN di Bank BPD Bali. Baik, kita buka sesi diskusi kedua. Untuk sementara satu penanya, karena tadi di sesi diskusi pertama ada 2 penanya. Baik, kita buka langsung dari Ibu Loh Anggreni. Silahkan. Baik, selamat sore. Saya ingin bertanya, apabila perusahaan kami atau Maaf Bu, dari mana, atas nama siapa, dari mana, kemudian ditujukan kepada siapa? Baik, nama saya Anggreni dari PT Bali Hoki Bersama, ditujukan untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Jadi saya ingin bertanya, untuk restoran kami belum terdapat namanya di data final hibah di Kabupaten Badung. Untuk pengajuannya apakah masih bisa? Sekian, terima kasih. Belum mendapatkan apa, Mbak? Bu? Namanya belum terdaftar di data final hibahnya. Oh ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ada 3 penanya. Yang pertama yaitu dari PHRI BPC Buleleng, tentang SPJ apakah bisa digabung antara hotel dan restoran. Kemudian dari PHRI BPC Karangasem yang ditujukan kepada Diputi, yaitu bahwa ada kendala yaitu persyaratan TDUP di tahun 2020 ini, apakah ada peluang mungkin di tahun 2021 untuk mendapatkan dana hibah pariwisata. Kemudian ada juga dari Ibu Loh Anggreni, jika ada nama perusahaan yang belum terdaftar secara final, apakah bisa mendapatkan dan bagaimana nanti persyaratan berikutnya. Kami langsung tujukan kepada Pak Ardi. Ada 3 penanya. Terima kasih. Untuk SPJ tadi bukan kewenangan kami tidak bisa menjawab itu. Ya. Itu kewenangannya secara teknis, jadi bisa ditanyakan ke Kadisparnya, nanti Kadisparnya untuk menanyakan kepada DJPK. Okay. Kalau yang mengenai kendala 2020 ini mengenai TDUP, memang persyaratan daripada salah satu kriterianya adalah harus mempunyai TDUP dengan KBLI hotelnya ada 12, KBLI restorannya ada 1. Sehingga untuk pertanyaan apakah ini nanti dilanjutkan untuk tahun 2020, sampai sekarang kami belum mendapatkan arahan dari pimpinan apakah berlanjut atau tidak. Tapi intinya memang sebaiknya semua usaha pariwisata, hotel dan restoran khususnya yang belum mempunyai TDUP atau KBLI mungkin sebaiknya sebagai bagian dari program daerah yang mendapatkan anggaran 2-30% dari IPA, untuk juga sekaligus sosialisasi pentingnya TDUP, pentingnya KBLI, dan pentingnya untuk mendapatkan
NIB dari melalui sistem online OSS, One Single Submission dari BKPM, karena ini prosesnya cepat. Selama nanti dipenuhi segala persyaratannya, saya kira sudah bisa aktif. Jadi sekiranya nantinya dana hibah pariwisata yang khususnya hotel dan restoran ini akan terus berlanjut di tahun 2020, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi pemerintah kabupaten kota untuk menyalurkannya. Yang ketiga ini sebenarnya bukan kewenangan kami karena adalah pemerintah daerah kabupaten kota untuk Badung khususnya nanti yang mempunyai data hotel dan restoran yang memenuhi kriteria. Saya kira nanti Ibu Luh, Mbak Luh bisa menanyakan ke kabupaten kota, ke Kabupaten Badung untuk mengenai apakah masih bisa ikut. Karena tentunya dengan rekomendasi yang sudah diberikan dan catatan kami Kabupaten Badung sudah disalurkan PHD-nya, perjanjian hibah darahnya, maka mungkin sudah terseleksi, terkurasi dari hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Badung. Demikian, moderator. Oke, terima kasih Pak Ardi atas jawabannya, cukup jelas. Mungkin untuk penanya ketiga ini bisa dibantu untuk penjelasannya dari Ibu Francisca. Ibu Francisca. Oke, selamat sore Pak Moderator. Mohon izin untuk pertanyaan dari yang penanya ketiga pun ranahnya bukan di kami karena SK itu adalah dikeluarkan dari masing-masing kabupaten di mana telah melalui proses verifikasi. Apakah juga pernah ada pertanyaan dari mungkin dari hotel, usaha hotel yang mungkin ada yang belum terdaftar begitu, Bu? Sementara ini proses ini dari list awal pertama keluar oleh Kabupaten Badung, telah terjadi list awal pertama, list kedua, kemudian yang terakhir adalah final list dari yang tergabung di SK Bupati. Jadi ada beberapa penambahan hotel yang sudah dan restoran yang sudah memasukkan verifikasi kita. Dengan misalkan pertanyaan dari Bu Luh Anggreni itu, apakah mungkin dari BFA mempunyai saran, misalkan yang belum terdaftar ini misalkan saja bisa masuk ke asosiasi atau seperti apa? Mungkin lebih baik untuk individu daripada restoran ataupun hotel itu untuk berkonsultasi langsung ke Dinas Pariwisata. Mungkin itu jalan terbaik supaya tidak mendapatkan informasi yang salah. Kira-kira seperti itu Pak Moderator. Oke, terima kasih Bu Francisca Handoko atas jawabannya. Kita buka diskusi kedua dengan dua penanya atau penanggap. Silahkan. Dari Pak Wayan Karyase, sebutkan nama, kemudian dari mana dan ditujukan kepada siapa. Silahkan Pak Wayan Karyase. Ya, sore Pak. Ya. Silakan Pak Wayan. Ya, satu hal lagi Pak. Kalau kemarin saya dapat informasi misalnya dari Kabupaten Badung gitu, bahwa ada pengecualian kalau TDUP itu belum efektif atau TDUP-nya telah mati atau belum punya TDUP, katanya boleh dengan izin lainnya gitu. Apakah itu betul seperti itu? Mungkin Bapak dari Kementerian bisa memberikan gambaran kepada kami karena banyak anggota kami yang notabene terkendala di sana. Memang dari semua hotel maupun restoran yang ada di Kabupaten Karangasem hampir 50% lebih sudah mengikuti program itu, cuman masih sebagian besar juga belum terpenuhi karena syarat itu, karena TDUP-nya
sudah mati atau DDUP-nya belum efektif atau mereka belum punya DDUP. Apakah sampai saat ini ada landasan lain atau keputusan lain dari kementerian saat mutlak daripada izinnya tersebut, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wayan Karyase dari BBC PHRI Kabupaten Karangasem. Baik, kita lanjutkan penanya berikutnya dari Ibu Riani. Sebutkan nama, dari mana, dan ditujukan kepada siapa? Ibu Riani, untuk suaranya. Halo, selamat. Ya. Halo, ya. Ya, ya. Selamat sore. Oke, selamat sore. Saya dari Merkur Sanur. Oke. Mau menanyakan untuk verifikasi dokumen untuk wilayah Denpasar, apakah sudah selesai? Kemudian selanjutnya, jika sudah selesai, nanti konfirmasi terkait dengan hasil verifikasi itu nantinya disampaikan melalui email ataukah surat, Pak? Oke. Demikian pertanyaannya. Terima kasih Ibu Riani dari Merkur Sanur. Baik, tadi ada feedback dari Ketua BBC PHRI Karangasem tentang informasi TDUP. Kita langsung tersambung sama Pak Ardi. Terima kasih untuk Pak memberikan Mudasa. penjelasan. Ya, terima kasih Pak Wayan dari PHRI Karangasem. Senang berkenalan dengan Bapak. Izin Pak Wayan, memang salah satu kriteria untuk penerima hibah untuk hotel dan restoran ini, satu anchor-nya adalah PHPR-nya sudah dibayar mereka sebagai wajib pajak untuk seluruh tahun 2019. Yang kedua, kriteria lainnya sesuai dengan undang-undang, dia harus mempunyai tanda daftar usaha pariwisata. TDUP ini terkait tentunya dengan di masing-masing daerah, bisa ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Intinya sekali TDUP sudah diterbitkan, maka berlakunya adalah seumur hidup, kecuali kalau perusahaan industri atau pelaku usaha itu sendiri pilot atau bangkrut. Kedua, apabila sebelum Juknis ini diberlakukan, sebelum adanya program ini, jadi 9 Oktober kemarin, yang bersangkutan sudah mendaftarkan izin usahanya dengan OSS, tetapi belum aktif, tetapi sudah mendaftarkan izin dan kelengkapannya ada, dan mereka juga sebelumnya membayar PHPR 2019 dan usahanya juga masih berlaku. Dan ini yang penting adalah ada review dari APIP, Pak. APIP nanti mengecek, karena reviewnya bukan dari kami, review dari APIP-nya, kemudian APIP-nya juga mengecek kepada Bapeda untuk pembayaran PHPR-nya, mengecek ke DPTSP apakah TDUP-nya ini sudah sesuai KBLI-nya dengan 12 KBLI hotel dan 1 KBLI restoran. Apabila itu memenuhi, maka nanti pada saat pembuatan PAD-nya, pada saat pembuatan review-nya nanti harus ada semacam masukan dari APIP daerah bahwa benar ini telah membayar pajak, ini TDUP-nya juga telah sesuai. Maaf Pak, suaranya hilang. Maaf, suaranya hilang. Oh sorry. Yeah. Sorry. Jadi yang penting adalah nanti dari APIP Bapak. Ya. Dari APIP sudah menyampaikan review atas beberapa kriteria-kriteria yang mungkin tidak dipenuhi secara langsung. Misalkan tadi itu, kalau ada TDUP-nya mati, karena TDUP ini tidak ada yang mati. Ya. Kemudian ternyata, jadi itu masih bisa langsung, tapi nanti dicek juga ke DMP-PTSP yang mengeluarkan izin, apakah TDUP-nya ini sudah sesuai dengan izin dengan KBLI yang tercantum pada halaman 13 di Juknis. Apakah sesuai? Kalau ternyata izinnya ternyata
KBLI-nya atau izin usahanya untuk villa atau resort atau real estate tentunya tidak bisa. Jadi intinya bagi kami nanti pada saat Bupati membuat surat tanggungan jawab mutlaknya ini adalah sebagai dasar daripada akuntabilitasnya Pak Wayan. Jadi saya kira itu yang pasti harus sudah mempunyai teori bahwasannya nanti seperti pertanyaan Pak Wayan, dia sudah mendaftar OAS, mendaftarnya adalah sebelum hibah Pak. Kalau setelah hibah sosialisasi dia buru-buru mendaftar, tentunya tidak bisa. Karena ada kriteria adalah TDUP-nya yang masih berlaku. Masih berlaku itu berarti dia sudah mendaftarkan dulunya. Tapi KBLI-nya adalah juga cocok sesuai dengan 12 KBLI yang untuk hotel dan 1 untuk restoran. Demikian Pak Wayan, barangkali ada pertanyaan atau masukan lagi? Oke. Terima kasih Pak Adri atas jawabannya. Kemudian dari Ibu Riani dari Merkur Sanur, untuk verifikasi itu dikirim melalui apa? Untuk itu kalau yang ada di Kabupaten Gianyar seperti apa Pak Kadis per Kabupaten Gianyar untuk verifikasi, setelah itu untuk feedbacknya atau jawabannya atau mungkin dari kelengkapan persyaratan kemudian diberikan lagi kepada pelaku usaha seperti apa kalau yang terjadi di Gianyar? Baik Pak, untuk kita di Gianyar di dalam hal verifikasi kita membuat tim yang terdiri dari 5 kelompok Bapak, di mana jumlah usaha pariwisata yang sejumlah 1.894 kita bagi habis menjadi 5 kelompok. Sehingga masing-masing kelompok bertanggung jawab terhadap WP-nya. Yang mana dalam proses verifikasi, karena proses verifikasi ini adalah ada tahapannya tentunya, sampai dari data itu di entry, masuk, sudah itu di review oleh APIP dan sebagainya, sehingga proses ini nantinya apabila ada kekurangan, tentunya kita di Gianyar menelpon wajib pajak itu, karena seluruh data wajib pajak pada saat kita sosialisasi, pada saat dia menyerahkan berkas awal, itu sudah mencantumkan nomor kontak person yang bisa dihubungi. Seperti itu yang kami lakukan di Gianyar, Bapak. Terima kasih. Ada Kabupaten Gianyar, jadi mungkin itu juga mewakili dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kota, mungkin nanti perlakuannya seperti apa bisa dilanjutkan. Terus kemudian kami buka sesi diskusi kedua dengan 2 penanya. Yang pertama dari Bapak Supriyadi, silakan sebut nama, dari mana, kemudian ditujukan kepada siapa. Bapak Supriyadi. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dari PT Kompas Wisata. Ya saya mohon maaf kalau pertanyaannya mungkin sedikit melenceng Bapak-Bapak ya. Saat ini dana hibah kan prioritasnya lebih ke hotel dan restoran, dan bagaimana mungkin untuk Pak Ardi, ini pertanyaannya Pak Ardi Hermawan. Ya. Bagaimana untuk Biro Perjalanan Wisata atau Travel Agent, Pak? Apakah ada kemungkinan untuk memperoleh dana hibah pariwisata tersebut atau ada peraturan lain atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Bapak Supriyadi dari PT Kompas Wisata. Apakah ada dana atau mungkin stimulus bagi Biro Perjalanan atau Travel Agent? Kemudian dari Pak Moga. Silakan Pak Moga. Atas nama siapa, kemudian dari mana, dan ditujukan kepada siapa? Baik, kita lanjutkan dari Pak Moga, belum terkoneksi. Kita langsung ke Pak Sumartana. Silakan Pak Sumartana, atas nama siapa, kemudian dari mana, dan ditujukan kepada siapa? Terima kasih Pak Moderator. Saya Made Sumartana dari Universitas Ngurah Rai.
Pertanyaan saya mungkin identik dengan Pak Supriyadi. Cuma saya ingin menambahkan bahwa dana hibah ini apakah merupakan bentuk pengembalian PHR atau memang khusus untuk industri pariwisata. Karena kalau kita melihat di sini kan yang namanya industri pariwisata ini kan kita melibatkan tidak hanya hotel dan restoran. Jadi stakeholdernya kan banyak. Ada Asita, kemudian ada ada travel agent seperti dikatakan tadi, kemudian ada guide, kemudian ada pemilik objek wisata, sehingga nanti akan lebih jelas karena sifatnya ya ini adalah komplement, dia saling melengkapi. Tidak mungkin kalau hotel restoran bisa berjalan kalau tidak ada travel agent, tidak ada guide, kemudian tidak ada pemilik objek wisata. Nah itu mungkin yang ingin kami mendapat penjelasan apakah hibah ini memang khusus untuk industri pariwisata atau mungkin bentuknya adalah hibah pengembalian daripada PHR itu sendiri. Terima kasih Pak Moderator. Jadi pertanyaan ini saya tujukan pada Pak Ardi ya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Made Sumartana dari Universitas Ngurah Rai. Jadi ada dua penanya, yang keduanya hampir sama, yaitu tentang apakah dana hibah pariwisata ini hanya khusus untuk hotel dan restoran, apakah pelaku usaha atau pelaku pariwisata yang lain ada dana stimulus yang lain. Langsung kita tersambung sama Pak Ardi. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Supriyadi dari BPW Kompas, juga Pak Made Sumartana dari Universitas Ngurah Rai. Jadi izin Bapak-Bapak, memang mohon maaf kalau ini memang tidak semuanya bisa terpenuhi daripada bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Ini khususnya untuk membantu industri pariwisata secara keseluruhan. Memang industri pariwisata ini tidak terfokus pada hotel dan restoran, tapi juga biro perjalanan wisata, kemudian juga destinasi, kemudian jadi dari 62 jenis usaha wisata yang ada di 13 usaha pariwisata yang terbagi dari menjadi 62 jenis usaha pariwisata yang masing-masing ada KBLI-nya ini, memang baru 13 KBLI yang tercantum untuk hotel dan restoran yang untuk sementara ini dimasuk dalam kategori diberikan untuk hibah pariwisata, Pak. Memang banyak yang menanyakan juga, tapi kami sebagai executing agency ini adalah bagian dari keputusan pemerintah dalam ini terkait tidak hanya dari Kementerian Pariwisata, tapi juga Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga kementerian lainnya yang membahas untuk hibah dari sisi pemulihan ekonomi nasional pasca dalam menanggapi pandemi COVID ini. Untuk sementara yang kita lakukan yang diberikan oleh hibah pariwisata masih untuk jenis dua usaha jenis hotel dan restoran, khususnya yang dari PHPR-nya, tapi diharapkan dalam bulan-bulan ke depan, mungkin tahun 2021, saya kira sektor-sektor lainnya juga pariwisata lain juga akan diberikan hibah semacam ini, Pak, hibah pariwisata ini untuk 2 dari 13 ini, jadi untuk 11 usaha pariwisata lainnya juga akan diberikan. Tapi hingga saat ini pemerintah masih memutuskan untuk yang 2 ini saja, Pak. Kemudian tadi satu lagi pertanyaan Pak Made, apakah ini hanya karena pengembalian PHPR? Tidak, Pak. Jadi nanti ini hotel yang membayar pajak kemudian masuk kriteria hibah ataupun restoran, maka 70% dari hibahnya ini yang dikembalikan kepada hotel ini tidak sebagai pengembalian PHPR, tapi lebih digunakan untuk kepentingan hotel bagi persiapan mereka untuk pemulihan sekiranya pandemi nanti selesai, Pak. Jadi bisa untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan CHSE, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan protokol kesehatan, dan juga kesiapan-kesiapan lainnya yang dibutuhkan oleh industri hotel dan industri restoran ini, Pak. Jadi tidak untuk pengembalian
benar-benar pajaknya, tapi digunakan juga untuk gaji karyawan, juga untuk hal-hal yang terkait prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk hotel. Sekiranya nanti tahun depan atau vaksin pada akhir tahun ini sudah ada, maka kesiapan mereka untuk menerima tamu ini sudah bisa disiapkan dengan hibah pariwisata yang dari pemerintah ini melalui yang jumlahnya melalui persentase daripada besaran sumbangan mereka terhadap pajak yang dibayarkan pada tahun 2019. Demikian Pak Made dan Pak Supriyadi. Terima kasih Pak Ardi atas jawabannya. Pak Moderator, mohon izin kami jam 4 ada Zoom lagi, jadi kalau sekiranya ada pertanyaan lagi masih kami bisa, atau kalau tidak nanti bisa staf kami yang akan mencoba untuk memberikan masukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardi. Tanpa terasa kita sudah hampir 2 jam, jadi pada sesi terakhir yaitu pembacaan kesimpulan. Untuk itu kami persilahkan kepada Notulen Ida Ayu Made Satyari untuk membacakan kesimpulan FGD Tribun Bali kali ini. Baik, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari FGD kali ini yaitu bahwa dana hibah pariwisata itu bertujuan untuk membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami penurunan pendapatan asli daerah serta gangguan finansial akibat pandemi COVID-19 berlaku selama September hingga Desember 2020. Implementasi dana hibah pariwisata yang diterima Bali sebesar 1,183 triliun rupiah, 70%-nya untuk operasional sektor hotel dan restoran, dan 30% dikelola pemerintah untuk penerapan protokol kesehatan, pencegahan penyebaran COVID-19 di sektor pariwisata. Kriteria hotel dan restoran penerima dana hibah yaitu sesuai database wajib pajak hotel dan restoran tahun 2019 di daerah penerima hibah, masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada Agustus tahun 2020, memiliki TDUP yang sesuai, dan membayarkan dan memiliki bukti pembayaran pajak pada tahun 2019. Untuk di Bali, rekomendasi sudah diberikan kepada semua, yaitu 9 kabupaten kota, tetapi yang sudah menerima penyaluran dana hibah yang ditransfer melalui BPD Bali ke kas daerah hingga hari ini baru 4, yaitu Badung, Gianyar, Denpasar, dan Klungkung. 5 kabupaten lainnya hanya tinggal menunggu dari Menteri Keuangan. Dana yang sudah ditransfer melalui BPD Bali pada tahap pertama ini sebesar 572,3 miliar rupiah. Kabupaten Gianyar khususnya sudah menerima 67 miliar rupiah dana hibah pariwisata dari jumlah total 135 miliar rupiah dan sudah disalurkan kepada 85 hotel dan restoran sebesar 44 miliar. Hingga saat ini masih terus berproses karena masih memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Demikian kesimpulan yang dapat kami berikan. Saya serahkan kembali waktunya kepada moderator. Terima kasih Ida Ayu Made Satyari atas pembacaan notulen pada FGD kali ini. Dan FGD Virtual Tribun Bali akan saya tutup dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pemateri, Bapak Wakil Gubernur Bali yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bapak IGD Indra Dewa Putra, kemudian Bapak Ardi Hermawan, Bapak Inyoman Sumenaya, kemudian Bapak Ibu Francisca Handoko, dan Anak Agung Gede Putrawan, serta partisipan FGD Tribun Bali. Semua partisipan akan mendapatkan e-sertifikat FGD Virtual Tribun Bali. Mohon nanti dikirim nama lengkap beserta titelnya. Dan materi dan pendapat akan dipublish di media cetak, online, dan media sosial Tribun Bali. FGD Tribun Bali kali ini terselenggara atas kerjasama Bank BPD Bali, Tribun Network, dan Tribun Bali. Tribun Bali mengajak seluruh tribuners semuanya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Mari cegah dan perangi penyebaran COVID-19. Sampai bertemu dalam acara webinar dan FGD Virtual Tribun Bali selanjutnya. Saya kembali mewakili kerabat kerja Tribun Bali mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati tribuners semuanya. Kami tutup FGD kali ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Ayo nih, cara mau belanja praktis ngangge Kris. Ini kekiras-kiras. Niki, ampun Niki, cara mau belanja praktis Niki. Ini malah repot nih ke Bu Gub. Isi scan. Terima kasih Bu Gub, uangnya sampun masuk Niki. Ini ternyata benar, cek praktis saja. Dengan Kris, berbelanjanya praktis, aman, nggak pakai kena COVID. Mulai hebat Bu Gub tiang ini. Tanja Ibu yang hebat, Kris Niki yang hebat. Yuk masyarakat Bali, kita gunakan Kris Bank BPD Bali untuk transaksi yang lebih aman, praktis, dan bebas COVID-19.